Al-Mukarramin wal Mutaramin, para pengurus RNU Mekarsari, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para sesepuh dan para tokoh masyarakat yang sami hadir. Semoga kita semua yang hadir senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir batin, dipermudah segala urusan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dan kita senantiasa selalu berada di dalam naungan rahmat dan maghfirahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Qala bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul ashirah. Maqalah yang ke-10. An ba'diz zuhadi, dari sebagian ahli zuhud. Siapa mereka ahli zuhud? Wahumul ladzina ihtaqaru dunya walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Ahli zuhud adalah mereka yang tidak terlalu mementingkan dunia, meremehkan dunia, dan tidak menjadikan prioritas kehidupannya terhadap dunia. Walam yubalu biha, dan mereka tidak peduli biha dengannya dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim, tetapi mereka menjadikan dunia, mengambil dunia hanya sekedar kebutuhan primernya saja. Ini namanya ahli zuhud. Siapa bu ahli zuhud? Orang yang tidak mementingkan, tidak mementingkan dunia. Dunia penting apa ora? Penting. Soalnya kita hidup di dunia. Maksudnya tidak menjadikan perkara dunia di dalam hati, itu maksudnya. Bukan berarti ahli zuhud ini kudu miskin, susah, ya bajunya lusuh, mukanya cemong, bukan. Lah iya. Tapi namanya ahli zuhud, ada juga ahli zuhud yang kaya raya ada. Contoh Imam Abil Hasan Asyadzili yang merupakan salah satu pendiri thariqah Syadziliyah. Itu beliau kehidupannya mewah, ya sangat mewah. Bahkan salah satu ajaran beliau, waalaikumsalam. Salah satu ajaran beliau, kalau pengen syukur yang benar-benar, itu ya kudu memakai sesuatu yang terbaik. Punya rumah bagus, punya kendaraan yang terbaik, punya pakaian yang terbaik, makanan yang enak-enak. Ya, ini salah satu manhajnya Imam Abil Hasan Asyadzili. Jadi syukurnya benar-benar. Ya, jadi zuhud walaupun pengertiannya meremehkan dunia, tidak menjadikan dunia, tidak terlalu memperdulikan dunia, tapi bukan berarti mereka harus miskin dan susah. Karena perkara zuhud ini adalah perkara hati, nggak bisa dilihat secara zohir. Bisa jadi orang yang susah justru malah nggak zuhud. Kenapa? Karena keinginan terhadap dunianya sangat amat besar. Bisa jadi orang yang kaya raya justru zuhud. Kenapa? Walaupun punya harta kekayaan, tapi harta itu tidak ditaruh di dalam hati, cukup ditaruh di telapak tangan. Kalau orang zuhud harus miskin, Nabi Sulaiman berarti nggak zuhud. Nabi Sulaiman kaya apa miskin? Ibu mau punya suami kaya mau?
Suami kaya tapi nggak zuhud, atau suami miskin tapi zuhud, pilih mau yang mana? Pasti jawabannya kaya tapi zuhud. Iya, nggak jauh. Yaitu zuhud, ahli zuhud. Beliau mengatakan, man aznaba dzanban, barang siapa yang berbuat dosa, ay tahammulihi, yakni menanggung daripada perbuatan dosa, wa huwa yadhaku, dan dia tertawa, ay wal hal annahu yafrahu bitahammulihi, artinya ketika dia melakukan dosa, dia melakukannya dengan tertawa, dengan bahagia, dengan sukacita. Nah, siapa orang yang ngelakuin dosa dengan tertawa, dengan bahagia, fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki, maka nanti sesungguhnya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Ngelakuin dosa sambil ketawa, nanti dimasukin ke neraka dalam keadaan menangis. Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalik, karena seharusnya bagi para pendosa itu nyesel dan memohon ampun kepada Allah dengan dosa-dosa yang telah ia perbuat. Lah sebaliknya, waman ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang taat kepada Allah, mentaati Gusti Allah, menjalankan perintahnya Gusti Allah, wa huwa yabki, dan dia menangis. Salat sambil nangis, baca Quran sambil nangis, ngaji sambil nangis. Ada ngaji sambil nangis? Nah, nangisnya beda. Ini udah tanggung bulan, beras ora ada. Nangisnya ngapa? Hayaan minallahi ta'ala, malu sama Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih sehat udah, mata bisa ngeliat udah, bisa datang, bisa duduk, semuanya bisa gerak udah, tapi nggak dipakai buat ibadah, nggak dipakai untuk melaksanakan sholat misalnya. Merasa dirinya kurang dalam menjalankan taat, banyak kealfaan di dalam mendekatkan diri kepada Gusti Allah, akhirnya malu. Ya, malu kepada Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilka ta'ah, dan takut. Jadi nangisnya tuh karena malu, karena sudah Allah kasih semuanya kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang kedua karena takut kepada Allah. Takutnya ngapa? Karena lemahnya ibadah kita, kurangnya ketaatan kita, hinanya diri kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini yang menyebabkan dia nangis. Bukan kagak ada beras, apalagi orang pulang-pulang, tapi benar-benar nangisnya nggak dibuat-buat, nangisnya yang merupakan anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus kalau ada orang yang seperti ini gimana? Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Kalau ada orang taat sama Allah, menjalankan perintah Allah, nangis, nanti di akhirat justru bakal Allah masukin ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Maksudnya apa? Ayyafrahu ghayatal farhi. Bahasa kita mah seneng banget, ya, bahagia banget.
li husuli matlubihi wa huwa afwullah ta'ala, karena apa yang diinginkan tercapai, yaitu ampunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ahli zuhud di sini wanti-wanti sama kita. Setiap hari kita pernah nggak lepas dari dosa? Kira-kira yang hadir di sini banyak dosa apa dikit dosa? Banyaknya sombong. Semua kita yang hadir mengakui di hadapan Gusti Allah bahwa kita banyak dosa. Ada dosa yang benar-benar di atasnya dosa, lain yang ribet. Dosa di atasnya dosa. Dosa apa? Dosa yang udah Allah sembunyikan tapi sengaja dia umbar. Misalnya malam ada orang mabok, yang tahu cuma dia. Besoknya dia umbar kemana-mana, malam gua habis mabok lem Aibon, beli ganja orang kuat make lem Aibon. Malam gua habis nyolong, malam habis begini. Lah ini dosa di atas dosa. Udah Allah tutup itu dosa malah dibuka. Kurang baik apa Gusti Allah? Coba diantara kita yang hadir introspeksi, ada nggak dosa yang kita doang yang tahu? Ibu istri yang tahu dosa itu cuma ibu doang, laki orang tahu. Suami gak sama, pernah ngelakuin dosa yang dosa itu suami doang yang tahu, istri orang. Siapa yang nutup dosa-dosa itu? Gusti Allah Subhanahu. Malu akhirnya, ya Allah, dosa saya mah banyak tapi engkau tutupi sehingga orang-orang mau berteman denganku, ya mau menghargaiku. Ini karena baiknya Gusti Allah menutupi segala kesalahan dan dosa-dosa kita, gitu. Ya ibarat kita lahir lah. Makanya kata hukama, kalau bisa mah lahir kita nangis, di saat meninggal kita ketawa. Di saat lahir kita nangis, sekeliling kita ketawa bahagia. Bayi brojol nangis apa ketawa? Nangis jejeritan, tapi emak, bapak, saudara-saudara semua yang ada bahagianya luar biasa. Tapi nanti ketika kita kembali kepada Gusti Allah, kita berusaha mengupayakan kita yang bahagia, sekeliling kita yang nangis sedih ditinggal kita. Jangan sebaliknya. Udah lahir kita nangis, mati nangis juga, disyukurin sama orang sekelilingnya. Syukurin. Ngapa nggak dari kemarin lu mati? Na'udzubillah. Lah ini kata Gusti Allah. Makanya ibu-ibu sholat pernah nggak nangis? Pernah? Nangis ngapa? Gak punya duit. Banyak dosa. Ibu kalau merasa banyak dosa, sholat nangis, ya Allah dosa saya banyak banget, sampai ditangisin. Emang gak yakin kalau Allah ngampunin dosa? Lah terus ngapa masih dipikirin baik tuh dosa? Tiap hari bikin dosa. Setiap kita itu mah daya, termasuk yang ngomong ke sama. Iya, bisa jadi banyakan yang ngomong dosanya. Pasti. Lah iya. Apalagi udah ada yang mastiin ini, ribet, ketua lagi. Lah iya, bisa ngomong doang, prakteknya mah ora, ya kan lebih banyak. Ya, udah nggak lepas lah dari dosa. Makanya di sini dikasih tahu nangisnya itu karena malu. Dosa kita mah banyak, tapi Allah masih ngasih kita nikmat. Napas masih bisa, ya enggak?
duduk masih enak, kasih bisul atu aja coba, gimana rasanya itu? Hah? Wah, udah apa ge, piring pecah lah, apalagi gimana ge ora pas. Ya kan, itu cuma gara-gara bisul satu. Lah ini mah duduk enak. Masalah itu kadang-kadang ngilangin kita dari rasa syukur. Banyak masalah sehingga seakan-akan Gusti Allah nggak ngasih nikmat kepada kita, betul? Masalah saya banyak A, B, C, D sampai Z. Dia lupa kamu punya sehat. Nikmat tertinggi sehat, nikmat terendah duit. Kadang kita balik nggak punya duit, kita puyeng, giliran sehat biasa aja. Mendingan sehat nggak punya duit, apa sakit punya duit? Sehat punya duit. Pasti jawabannya sehat punya duit. Kagak ada yang pas sudah pilihannya ini. Ya semuanya pengennya begitu ya, sehat punya duit. Cuma kan beda, kenyataannya nggak begitu. Terkadang kita dikasih sehat, syukurnya orang ada. Ingatnya orang punya duit, be. Giliran punya duit, syukurnya luar biasa. Alhamdulillah dapat duit. Nah, sehatnya orang keinget. Padahal di saat kita ngelakuin dosa, saat kita ngelakuin maksiat, Gusti Allah masih terus ngasih nikmatnya kepada kita, betul nggak? Buktinya masih bisa napas, masih bisa makan. Makanya di kitab ini di halaman berapa tahu, halaman 7 kalau nggak salah, itu juga diterangkan innal abda idza aznab manallahu bi arba'i khisalin. Seorang hamba apabila melakukan dosa, Allah kasih anugerah 4 anugerah. Bayangin, dia ngelakuin dosa tapi Allah kasih anugerah. Di situ katanya manna yamunnu, itu artinya anugerah, pemberian. Orang yang dosa dikasih anugerah. Yang pertama apa? La yuhjibu anhur rizqa, Allah tidak nutupin rezekinya. Bagian dia tukang mabok, tukang zina, nggak pernah sholat, tetap rezeki mah Allah kasih, betul nggak? Tetap masih bisa makan, bisa minum. Tuh Gusti Allah baiknya luar biasa. Wala yujibu anhu sihah, kesehatannya juga nggak tetap dicabut. Bagian dia udah ninggalin sholat bertahun-tahun, tetap sehat, masih bisa main futsal, main badminton, karaokean, bisa joget TikTok. Yang ketiga, wala yuzhiru alaihi dzamba, enggak Allah tampakin dosanya. Ya, yang pernah mabok di sini kelihatan enggak? Ora. Pakai peci soalnya ya. Wah, ini nyindir saya ini. Yang suka judi kelihatan ora? Ora. Pakai pecinya begini. Kalau lagi mau judi begini, itu baru kelihatan, oh judi. Yang ninggalin sholat sama orang kelihatan, bener nggak? Siapa yang nutup kesalahan kita? Gusti Allah. Tuh baiknya Gusti Allah. Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan, nggak langsung Allah siksa mereka yang berbuat dosa. Mabok bisa bertahun-tahun tuh orang mabok, nggak langsung Allah siksa. Ninggalin sholat bertahun-tahun, nggak langsung Allah siksa. Bisa jadi tuh bocah nanti akhirnya taubat, berbuat baik sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Harapan kita mah begitu, ya enggak? Masa lalu mah biarin udah. Yang pernah ngelakuin dosa, ngelakuin ini itu, udah biarin. Jangan diingat-ingat baik. Perlu ingat, perlu buat waspada. Tapi jangan terus sholat ingat dosa, lihat laki ingat, lihat laki ingat dosa, ingat duit ya. Ibu ke pasar mending bawa duit apa bawa laki? Bawa duit. Bawa laki, lakinya jual. Iya. Lakinya jual.
tukar timun. Ya udah begitulah. Ini udah jam 9 nih, udah pas jam 9 nih. Hah? Iya, ini makalahnya udah kelar sampai sini. Makalah ke-10-nya udah kelar. Ya intinya mah apa ya, Gusti Allah tuh luar biasa. Ibu bapak dipinjemin rumah di Greenwich sama Ustadz Suhal. Ini mah ngimpi ngayal. Ibu yang ngaji di sini saya siapin rumah di Grand Wisata, plus mobilnya, plus motornya, plus makannya, plus kebutuhannya saya kasih. Kira-kira sikap ibu ke Ustadz Suhal bagaimana? Nurut apa nurut? Pasti nurut, ya enggak? Kalau disuruh Ustadz Suhal, Bu pasar beli cabai, langsung berangkat. Bu ini datang ya, datang. Bu begini gini, pasti datang kan? Gimana Gusti Allah yang udah ngasih kita semuanya, mata lihat, jantung berdetak, hah? Masih enak duduk. Makanya kadang-kadang lah, sekali-kali lah jalan-jalan ke rumah sakit, lihat tuh orang bagian banda banyak ge, makanan dibatesin, ya enggak? Mungkin rumahnya kaya, harta banyak, makan dibatesin. Makan yang ada garamnya ora boleh, terlalu manis ora boleh, singkong ora boleh, kalau boleh nyolong mah. Kagak bisa ngapa-ngapain, berdiri ke ora bisa, ya enggak? Kita kalau ngelihat begitu kan akhirnya alhamdulillah, bagian saya banyak utang, bagian bini saya suka marah-marah, bagian cicilan belum bayar, tapi masih banyak nikmat yang Allah kasih yang harus saya syukuri. Gitu. Kalau kita ngelihat masalah mulu kagak ada bahagianya, sampai mati kita. Masalah kagak bakal kelar. Kapan kelarnya? Kalau kita udah mati. Doa minta sama Allah, ya Allah kelarin masalah saya. Itu kelar, datang lagi masalah baru. Kapan kita mau syukur dan menikmati hidup, ya enggak? Makanya ngaji happy aja, enjoy. Masalah mah ya Hah? Iya. Utang jangan dipikirin, diapain? Bayar. Utang dipikirin, bayar. Iya, kalau kita ngelihat ya ngelihat Kanjeng Nabi, ujiannya kurang berat bagaimana? Coba Kanjeng Nabi ujiannya kurang berat bagaimana? Udah dipilih jadi kekasihnya Gusti Allah, dipilih jadi rasulnya Gusti Allah yang buka surga, tapi ujiannya gimana coba? Pernah nggak Ustadz Suhal atau Ustadz Turpan, ustadz-ustadz yang ada di sini ketika dakwah dilemparin batu, pernah nggak? Orang. Ya, Ustadz Vijay pernah? Orang. Kanjeng Nabi ngajak orang bener dilemparin batu sampai berdarah. Mau ke masjid dilempari kotoran, diancam, dibunuh, dikeroyok, difitnah, dihina, dicaci, dimaki. Itu sekelas Kanjeng Nabi. Gimana sekelas ibu-ibu Mekar Sari, baru dapat ujian dikit udah, ya Allah ujian saya berat banget, kagak ada yang ujiannya lebih berat dari saya, Allah. Kan gitu. Nah, makanya kita belajar, khususnya saya lah pribadi, belajar happy, selalu senang, selalu nyaman dalam keadaan apapun. Terkadang kita lupa dengan nikmat yang Allah kasih ke kita, tapi kadang kita ngelihat kenikmatan yang ada di orang lain. Oh, tetangga enak no, rumahnya cakep. Tetangga no baru beli mobil. Tetangga no orang pernah kekurangan, bajunya mewah, kemana-mana jalan-jalan mulu. Yang dilihat kenikmatan orang, lupa sama kenikmatan diri. Saya bagian orang punya mobil gitu, sehat, makan masih enak, ya duduk masih enak tuh.
No, tetangga samping duduk ora bisa. Bibisu lagi baik tadi tuh. Jalan kemana-mana ora bisa, kan gitu ya enggak? Iya. Stroke berat itu. Iya. Ya intinya begitulah. Ya intinya belajar kita mensyukuri nikmat yang Allah kasih ke kita, dan gak usah terpuruk dalam masalah-masalah yang terjadi kepada kita. Enjoy aja, nikmati hidup. Bagian punya laki misalnya ngeselin, bapak punya bini ngeselin, cerewet, bawel, misalnya susah diatur, udah nikmatin aja. Ya, dinikmati hidup. Hidup ini hakikatnya indah, anugerah dari Gusti. Yang mati aja pengen hidup. Lah kita udah hidup ribet ya pengennya. Iya. Ya sampai di sini udah kelar makalahnya. Ada yang perlu dibahas silakan. Ada yang mau nanya nanti Ustadz Tuhal atau Ustadz Tufan jawab.